لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ali lagi ngapain itu? Assalamualaikum. Ente ngapain, Li? Ane liatin dari tadi lari mondar mandir. Apa tuh? Ya, benar. Iya, lagi belajar sa'i nih. Oh, ceritanya manasik. Masya Allah. Mau nanya tentang apa itu sa'i. Oh gitu, ya bagus. Benar, supaya nanti saat pelaksanaannya ente kagak bingung. Yaudah, karena ente ingin bertanya masalah haji, kebetulan ini memang sudah masuk di bulan haji dan berbarengan dengan Idul Kurban. Yaudah, kayaknya kalau di sini nggak pantas. Kita cari yang tempat nyamanan dikit. Ya, ayo. Nah, di sini kan enak, Li, kita ngobrol. Itu ada suara air, gitu. Ya, sebelum Ana jelasin, pemirsa juga pengen dengar makna yang tadi ente tanya tentang sa'i. Udah, Ana sapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa'adha jundahu wa hadzamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah ruah kariban junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, saat ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bang Ali. Tadi mau nanya apa? Ente, Li? Saya mau nanya tentang haji, ya makna itu haji apa tadi? Lagi sa'i nih. Sa'i yang tadi ente. Nah, itu maknanya apa? Jelasannya Iya, sa'i ya. Baik. Sejarah haji ini memang sangat luas. Cuman kita ambil poin-poinnya aja. Nah, tadi yang ente lakukan itu merupakan bagian daripada manasikul haji yang pernah dilaksanakan, bahkan pernah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pemirsa juga pengen tahu. Yang namanya sa'i itu kan berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Nah, cikal bakal adanya sa'i itu berawal dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan istri dan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam di lembah satu gurun yang kering, kerontang, bahkan tidak ada sedikit pun tumbuhan yang tumbuh di tempat itu. Wow, kering banget, Li. Panasnya Masya Allah, yang tidak ada pepohonan. Itulah yang namanya cikal bakal sejarah perjalanan haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berikutnya kepada istrinya yang bernama Ibunda Siti Hajar. Makanya diterangkan nih dalam surat Ibrahim ayat 37. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku. Siapa? Nabi Allah Ibrahim memiliki keturunan Nabi Ismail. Kemudian apa? Di lembah yang tidak mempunyai tanaman sedikit pun. Ditinggalkan oleh beliau. Nah, saat ditinggalkan itulah Ibunda Siti Hajar bersama putra Ismail yang masih bayi, bayangkan aja. Ditinggalin tuh. Ditinggalin.
Bukan ditinggal begitu aja. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mendapatkan perintah oleh Allah untuk membangun rumah yang pertama kali yang sekarang ini menjadi kiblat kita. Nah, saat itulah Ibunda Hajar bersama putranya Ismail ditinggalkan di tempat yang tidak ada tumbuhan sedikit pun, tidak ada air. Saat itulah Ismail nangis, minta susu. Kalau bahasa kita sekarang, nangis tuh, ledakan tangisannya luar biasa. Saat itulah Ibunda Siti Hajar, pemirsa, air susunya nyaris kering kerontang. Nah, saat itulah Allah anugerahkan kepada Ibunda Siti Hajar apa? Nah, ini yang tadi ente lakukan tuh. Yang nanti dilakukan ente bersama seluruh jamaah haji Indonesia bahkan seluruh dunia yang berada di tempat mana? Di Bukit Sofa dan Marwah. Saat itulah dicontohkan oleh Ibunda Siti Hajar, beliau berlari-lari kecil dari mulai bukit mana? Bukit Sofa, kemudian Bukit Marwah. Ngapain? Beliau mencari setetes air. Bayangkan Li, kecintaan sang ibu kepada anaknya. Pemirsa juga di rumah, Masya Allah. Kali gitu di Bukit Marwah ada air, nggak ditemukan air. Balik lagi kemana? Ke Bukit Sofa. Kali gitu ada lagi kafilah dagang yang berlalu, nggak ada juga. Bukan sekali, bukan dua kali, berapa kali? 7 kali, Masya Allah. Mengharap-harap cemas, mencari air, buat siapa? Buat putra satu-satunya yang dicintai, yakni Ismail. Disitulah Ibunda Hajar memiliki yang namanya kalimat cinta. Dengan cinta seorang ibu, Masya Allah, pengorbanannya luar biasa. Sampai sekarang tuh diabadikan dalam Al-Quran. Nah, saat itulah Ibunda Hajar memiliki yang namanya rasa cinta yang dalam. Dengan penuh kesabaran, Masya Allah. Lewat hentakan kaki mungil Ismail, keluarlah tuh air mata apa? Zam-zam. Air mata Zam-Zam yang sampai saat ini tidak pernah kering kerontang. Muasal-muasal air Zam-Zam dari itu hentakan Ismail. Kenapa? Tingkat kesabarannya. Nah, dari sini ketika nanti ente melaksanakan sa'i, itu yang ente dambakan, yang ente pikirkan, yang ente bayangkan, itu semangat Ibunda Hajar. Maka santai, yang namanya sa'i itu santai. Kagak, jangan walah ke orang maraton, santai. Arti santai di sini apa? Membayangkan ya bagaimana perjuangan Ibunda Hajar saat mencari setetes air. Nah, saat ketika ente sa'i nanti, ya bayangkan semangat ibadah. Ya, artinya apa? Di situ ada satu pelajaran berharga buat kita. Usaha tanpa doa akan sia-sia. Ibunda Hajar mencontohkan semua. Pemirsa, Ibunda Siti Hajar mencontohkan itu semua kepada kita. Usaha tanpa doa akan menjadi sia-sia. Lihat Ibunda Hajar berlari kecil mencari setes air, berjuang sambil berdoa. Apa yang beliau dapatkan? Nah, beliau dapatkan adalah air mata air Zam-Zam yang sampai saat ini tidak pernah kering kerontang. Tuh. Jadi Allah ngeliat tuh usahanya. Iya, manusia juga begitu. Doa minta sama Allah, biar gimana buat Betul. Kalau andai kata kita usaha aja tapi tanpa berdoa, ya salah juga. Doa aja tapi nggak pernah usaha, sama aja. Itu udah contoh jelas yang dicontohkan oleh Ibunda Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Paham ente? Paham. Begitu Ada lagi yang mau ditanyain? Yang kita pernah denger nih, namanya 3 insan kamil. 3 insan kamil ini yang aneh maksud. 3 insan kamil ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian Ibunda Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Dari 3 inilah kita banyak belajar dari beliau orang Apa itu? Kesabarannya luar biasa. Jiwa tauhidnya yang mengkristal. Siapa? Dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putra satu-satunya Ismail alaihissalam. Kemudian Ismail pun sama, merelakan dirinya untuk disembelih oleh apa? Oleh ayahnya. Tapi dengan tingkat kesabaran dan tingkat ketakwaan kepada Allah. 3 manusia inilah yang perlu kita contoh dari tingkat pengorbanannya. Bukan berarti kita harus mengorbankan anak kita gorok, bukan. Nah, yang menjadi pertanyaannya begini 3 insan kamil ini. Kalau Nabi Ibrahim memiliki lambang cinta yang ia cintai. Apa tuh? Yang dia cintai, yang dikasih sayang siapa? Nabi Ismail. Itu harta yang paling berharga.
ya rela beliau korbankan, beliau sembelih dengan tangannya. Nah, pertanyaannya buat kita semua, pemirsa juga yang ada di rumah, pertanyaannya, siapkah kita mengorbankan Ismail yang kita miliki saat ini? Apa itu? Harta, tahta, kemudian villa, pokoknya yang saat ini sedang kita cintai, itulah Ismail. Beranikah kita untuk mengorbankan itu semua? Ah, ini tantangan buat kita. Ya, buat kita semua, buat pemirsa yang ada di rumah. Itulah 3 insan kamil, ya, yang harus kita jadikan contoh suri teladan dalam kehidupan kita. Ya, jadi ketika nanti ente berangkat haji, disitulah ente temukan sejarah-sejarah, ya, tempat-tempat di mana Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, dan Ibunda Hajar. Nah, ini mau nanya nih, ini kan tadi ente tanya masalah teori terus nih. Iya. Ane mau nanya, ente udah nyetor belum? Iya, namanya kita kan dari babaan suruh dari dulu. Kita masih kecil. Kita niatin dah buat niat haji. Karena niat dulu. Jadi belum nyetor? Ya, belum. La haula wala quwata illa billah. Ane kira ente udah nyetor kali, udah mantap bener. Ya, belum. Sekarang gini dah, ane kasih amalan. Amalan apa nih? Amalan supaya ente cepat berangkat haji tahun ini. Nah, amin. Itu bagaimana? Ente dengerin baik-baik, pemirsa juga mau denger ini. Ini 3 amalan yang insya Allah berikan kemudahan, pasti dikasih kemudahan. Yang pertama, memperbanyak membaca surat Al-Waqiah. Tahu kan? Idza waqatil. Yang kedua, memperbanyak surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk. Tabarakalladzi. Nah, ini yang ketiga nih. Yang ketiga tidak kalah pentingnya dengan yang pertama dan yang kedua. Apa? Memperbanyak membaca surat tanah. Hidayah? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surat tanah. Maksudnya ya? La ilaha illallah. Maksudnya surat tanah ini tuh. Bisa digorok gua sama mak gua. La ilaha. Oi.